yang senantiasa mendapatkan curahan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan barakah. Di dalamnya dilipat gandakan seluruh pahala-pahala yang kita lakukan. Harapan kita mudah-mudahan ibadah yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan pada tahun ini yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap kita berdoa di bulan Ramadan, doa yang populer, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ridho dan surganya, dan kita minta ampunannya agar kita dibebaskan dari api neraka. Betul? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang selalu kita lakukan. Setiap bulan Ramadan doa ini selalu kita baca. Kita minta kepada Allah ridhonya, di mana seluruh amalan ibadah yang kita lakukan harus kita niatkan hanya menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada saat kita sholat, di dalam doa iftitah kita selalu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dituntun di dalam doa iftitah, apa-apa ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau sudah memberikan ridho kepada kita dan kita mendapatkan ridhonya, insya Allah surganya pasti dikasih buat kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita juga minta sama Allah al-jannah. Kita minta biar kita ini dimasukin ke dalam surganya. Kenapa? Karena Abdul Bashar, mbah kita, nenek moyangnya manusia, yaitu Nabi Adam alaihis salam, Allah ciptakan, yaitu beliau bertempat di surga. Alhamdulillah. Jadi kalau kita minta sama Allah ridho dan kembali ke dalam surganya, berarti kita sadar kalau kita ini asalnya dari surga. Berarti kita tinggal di dunia ini cuman sementara, cuman transit, betul nggak? Cuman mampir, betul nggak? Betul. Apalagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, transitnya cuman sebentar. Nabi Adam umurnya 960 tahun. Nabi Nuh wa fi riwayatin 1700 tahun. Kok bisa Allah yang berkehendak? Loh kok begitu? Karena sesuai dengan jasadnya, dengan fisiknya. Nabi Adam tingginya 60 dhira. Kalau di meter 30 meter tingginya Nabi Adam. Sudah mau usah bayangin yang lain-lain. Intinya tinggi. Lah kita umat Nabi Muhammad ceper-ceper. Gak dikasih ribuan tahun. Bayangin model kayak kita dikasih 1000 tahun kecil-kecil begini, lama-lama mengkerut jadi jenglot. Betul nggak? Gak kuat fisik kita. Cuma dikasih waktu Nabi Muhammad sama Allah 63 tahun. Cuma puluhan tahun, nggak lama umur kita di dunia ini, nggak lama. Jadi transitnya ini nggak lama. Di umur 60 tahun juga nggak semuanya dirasakan nikmat. Betul? Betul. Paling enak umur tuh di bawah 50 tahun. Mau begadang oke.
mau hujan-hujanan jadi. Coba di atas 50 tahun makan kangkung asam urat, betul nggak? Makan emping kolesterol, betul nggak? Makan daging banyakan dikit seember, jangan setruk terlalu berat, setruk sekontainer berat, betul nggak? Seember aja lumayan. Masya Allah. Di atas 50 tahun nongkrong kelihatan keren, lagi nongkrong, nyampe rumah lihat bantal nyungsep. Gak bisa dibohongin, gak bisa dibohong. Asli gak bisa dibohong. Dulu zaman kita masih muda enak, naik sepatu roda sampai ke Mangga 2. Betul lah? Nebeng aja Masya Allah, lompat dari polbak tuh, lompat dari mobil bak zaman dulu waktu di Pademangan. Umur 15 tahun, 16 tahun, indah, udah kayak Batman umur. Coba mulai aki-aki sekarang ini. Nebeng terus lompat, rontok dengkul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman sebentar, gak lama. Saya mau tanya jujur nih, yang hadir sekarang nih, ada nggak yang mau hidup di dunia 200 tahun? Nggak ada. Jangan kata 200, 80 tahun terkencing, terkentut. Betul nggak? Nggak lama. Ya. Jadi kalau kita minta pulang ke surga, sadar kalau kita ini asalnya dari surga, karena dulu Abdul Bashar tinggalnya di surga. Selain Allah ciptakan surga, Allah juga ciptakan neraka yang kita minta berlindung kepada Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Surga dan neraka itu Allah ciptakan dasarnya la ilaha illallah. Kurang kompak, la ilaha illallah. Siapa orang yang sampai akhir hayatnya membawa kalimat la ilaha illallah, betapapun dosa yang mereka lakukan sangat besar, potensi dia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi siapa orang yang sampai akhir hayatnya tidak membawa kalimat la ilaha illallah, sudah dipastikan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya perlu dipahami, ada dua identitas. Yang pertama bainan nas, ada identitas di antara manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dari dua jenis, min dzakarin wa unsa. Nggak ada jenis yang ketiga. Allah ciptain laki ame perempuan, udah begitu kok, nggak lebih. Makanya kalau lagi baca doa buat laki-laki yang udah mati, Allahumma gfir lahu. Kalau buat perempuan, Allahumma gfir laha. Domir cuma dua, hu sama ha. Hu buat laki-laki, ha buat perempuan. Muncul sekarang bencong. Itu gimana doanya? Buat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian menyebar menjadi suku bawah qabail, menjadi suku-suku dan menjadi bangsa-bangsa. Yang kalau kita runut dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi wassalam, di era Nabi Nuh alaihi salam lah ketiga putranya Ham, Yafes dan Sam yang kemudian akhirnya menyebar di muka bumi ini menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Ada bangsa Asia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Afrika, ada bangsa Timur Tengah, Arab sana dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya di antara suku dan bangsa-bangsa itu yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara suku dan bangsa itu di sisi Allah bukan sukunya, bukan bangsanya, tapi ketakwaannya. Alhamdulillah. Coba kalau Allah pilih bangsa yang paling keren, paling mulia di sisi Allah, lah Arab sama kita mau diadu bagaimana coba? Dia manjung ganteng-ganteng, kalau kayak kita demok-demok begini. Betul. Makanya Allah nggak melihat fisik, Allah nggak melihat warna kulit,
Yang Allah lihat, yang Allah nilai dari diri kita adalah ketakwaan. Itu bainan nas. Yang kedua, singkat aja. Ada identitas indallah, yaitu identitas di sisi Allah, gak lebih dari 3. Yang pertama identitas mukmin, yang kedua identitas kafir, yang ketiga identitas munafik. Saya mau tanya, jawab semuanya nih yang kompak. Kalau antum disuruh milih, pilih yang mana, kafir atau mukmin? Munafik atau mukmin? Yakin? Yakin. Jadi kita jadi orang Islam ini senang atau tidak? Senang. Gembira atau tidak? Gembira. Apa mau Islam Bapak Ibu ditukar dengan beras 1 karung? Enggak. Indomie 1 kardus? Enggak. Duit 1 juta? Enggak. 5 juta? Enggak. 1 miliar? Enggak. 1 triliun? Enggak. Yakin? Yakin. Sekali Islam tetap Islam. takbir. Allah Akbar. Ini harus dijaga. Nikmat yang paling besar ini. Kalau bicara tanah, kafir mukmin sama. Cuma beda ukuran. Kafir gede-gede tanahnya, kita paling 100 meter. Itu juga kalau punya. Betul nggak? Kafir mukmin sama-sama punya duit. Cuma beda banyak sama dikitnya doang. Kalau kita banyak kan dikitnya. Kalau bicara dunia sama-sama punya. Kafir mukmin sama. Menghirup udara sama. Menghirup oksigen sama, menikmati alam sama. Tapi bicara keimanan tidak semua Allah berikan kepada manusia. Ini yang harus dijaga identitasnya. Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan cuma hidup kita menjadi orang beriman, sampai masuk ke liang lahat identitas kudu jelas, mati dalam keadaan Islam. Kira-kira yang sampaikan jelas atau tidak? Jelas. Ini jaga nih identitas berimanan, jaga. Lalu bagaimana caranya? Banyak nih kalau mau saya sampaikan, bisa ada terawih besoknya nih. Satu aja, salah satunya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat luar biasa. Kalau kita pengen jaga keimanan, taati Allah, taati Rasul. Jawab yang kompak. Siap taati Allah? Siap taati Rasul? Siap laksanakan perintah Allah? Siap tinggalkan larangannya? Takbir. Taat Allah, taat Rasul, udah pasti orang yang beriman. Betul atau betul? Betul. Jangan lupa, kita sekarang ditransitin sama Allah di bumi nih. Jadi nggak cukup taat Allah, taat Rasul biar iman kita terjaga, nggak cukup. Kalau taat Allah, taat Rasul cukup untuk menjaga keimanan kita sampai akhir hayat, maka Allah tidak perlu melanjutkan dengan kalimat wa ulil amri minkum. Kenapa Allah sebut wa ulil amri minkum? Untuk menjaga keimanan bukan hanya taat Allah, taat Rasul, tapi harus taat juga kepada ulil amri. Karena kita hidup di dunia perlu pemimpin yang bisa memimpin kita, yang bisa membimbing kita agar kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulil amri apa sih isinya? Kalau dibedah cuma 2 doang, ulama sama umaro. Jawab yang kompak. Kalau kita ikutin Habib, Kiai, Ustadz, Gus yang lurus, jawab yang kompak. Selamat atau tidak? Kurang mantap, selamat atau tidak? Kalau ikuti Habib, Kiai, Ustadz, Gus yang ngaco, yang ngawur, jawab yang kompak. Selamat atau sesat? Selamat atau sesat? Ikutin ulama yang lurus. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gak usah lihat casing. Terkenal, dianggap hebat, enggak juga. Enggak ada yang ngalahin terkenalnya iblis, enggak ada. Ayo, dari Sabang sampai Merauke, dari Wetan sampai Kulon, enggak ada yang kenal iblis, semuanya kenal. Betul nggak? Enggak ada yang lebih viral dari iblis tuh, enggak. Bukan itu patokannya. Undur makal, ucapannya yang dilihat. Kalau ada ulama, mau habib, mau ustadz, mau kiai, mau gus, kalau ucapannya benar menyelamatkan kita, menjaga keimanan kita, maka
wajib kita ikuti ulama seperti itu. Insya Allah. Yang terakhir, yang kedua, jangan lupa bicara pemimpin bukan cuma ulama. Ulama nih boleh dibilang pemimpin rohani. Pemimpin apa? Rohani. Kita dibimbing akidahnya, kita dibimbing syariatnya, biar sholat, biar puasa, jelas apa jelas? Biar zakat, biar ngaji, bersolawat, dibimbing sama ulama. Alhamdulillah. Jangan lupa bicara kepemimpinan di dunia ini bukan cuma ulama. Yang kedua, umaro yang mempunyai kebijakan di dalam bernegara. Saya mau tanya, kalau kita punya presiden mesra sama komunis, jawab yang apa? Bahaya atau tidak? Bahaya. Kita punya presiden membiarkan penista agama subur, jawab yang apa? Rusak atau tidak? Rusak. Model begini minta 3 periode, tabung apa kepret? Masya Allah, ini lagi otak-atik sekarang. 3 periode kayaknya susah. Pengen nambah. Ustaz kok bisa begitu? Loh, gak usah heran. Bicara kekuasaan tuh, aduh. Mungkin kalau ada jadi presiden juga sama. Pengennya nambah money. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau buat kebenaran nggak apa-apa. Jadi presiden nggak usah lagi 3 periode, 4 periode, seumur hidup. Asal bela Islam, nggak nangkepin Habib yang lurus, nggak menjarakin para pejuang Islam, wajib kita dukung model begitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi dikit-dikit Habib tangkap, dikit-dikit aktivis penjarain. Kira-kira pemimpin model begini enak apa enggak? Orang ngomong enak apa enggak? Tetap gocakan. Masya Allah. Ini yang namanya pemimpin nasional, presiden, ibarat di perahu ya, itu nahkoda, betul nggak? Betul. Ibarat di supir, betul nggak? Ibarat di pesawat, pilot, betul nggak? Kalau benar nyampe tujuan. Kalau dia waras, selamat penumpangnya. Alhamdulillah. Dulu Fir'aun pada waktu mimpinya ditafsirkan oleh para penafsir mimpinya. Singkatnya, Fir'aun mimpi, kemudian cerita, lalu kemudian si penafsir mimpi ngasih tahu, mimpi Anda ini berbahaya. Nanti bakal lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang nanti besarnya akan menggulingkan kekuasaan Anda. Tuh, apa yang terjadi? Begitu diinformasikan bahwa nanti ada bayi yang bakal menggulingkan kekuasaan Fir'aun, yang pada akhirnya itu bayi Allah dekatkan, diambil sama Siti Asia, yang nanti besarnya jadi Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang mengerikan saat mimpi itu ditafsirkan, nanti ada bayi laki-laki dari Bani Israel, kalau besar akan menggulingkan kekuasaannya. Apa yang terjadi? Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil bayi yang baru lahir. Saat itu yang laki-laki dibunuh. Bicara kekuasaan, ada yang takut sama bayi, betul nggak? Saya mau tanya, tuh bayi bisa apa sih? Takut ya. Jadi nggak usah heran. Ada yang takut sama bayi, ada yang takut sama baliho. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang takut sama Habib, betul nggak? Ada yang takut sama kiai, betul nggak? Takut apa? Kekuasaannya nggak langgeng, itu permasalahan. Makanya bulan Ramadan doa pasti diijabah. Mudah-mudahan berikutnya kita punya pemimpin yang soleh, punya pemimpin yang beriman, yang cinta agama, yang cinta ulama, yang bisa menjaga keimanan kita. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.